Oke, ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menghidupkan kompresor tanpa overload dan sekaligus tanpa relay. Ya, jadi seperti itu. Ini requestan dari subscriber saya yang kemarin merequest ya. Mudah-mudahan menyimak ya. Untuk relaynya dan untuk overloadnya ya nanti saya lepas, tetapi saya coba dulu untuk menghidupkan dengan menggunakan relay dan overload ya. Saya untuk mencobanya dulu karena saya untuk mengetahui ampere dari kompresor tersebut. Jadi seperti itu ya. Apakah sama ampere dari kompresor tersebut tanpa overload dan menggunakan overload, ataupun tanpa relay dan menggunakan relay ya, ataupun PTC. Oke, sekarang saya coba untuk tekanannya dan saya coba untuk menghidupkannya ya, seperti ini. Untuk tekanannya dia bagus, lihat seperti itu ya, sangat kencang sekali untuk tekanannya di sini, yang artinya kompresor normal ya. Tapi tidak sampai di sini, saya akan ngetes dari ampere, berapakah ampere yang tertera dengan menggunakan overload dan relay. Sekarang saya coba ampernya, saya pasang di sini untuk tang ampernya. Lihat di sini. Untuk ampere 0,6. Ini kompresor freezer 6 rak ya. 0,6. Ingat ya. Nanti setelah tidak terpasang relay dan overload apakah sama di skala 200 ampere ataupun skala besar. Saya cobanya ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk menghidupkan tanpa relay dan tanpa overload, sekaligus tanpa overload. Dua-duanya saya lepas ya. Saya hanya membutuhkan satu kabel saja untuk menghidupkannya. Saya lepas dulu untuk PTC nya dan saya lepas dulu untuk relaynya ya. Ini relay satu kaki dan ini overload ya. Oke, di sini overload dan relay. Saya tidak menggunakan ini ya, lihat, sip, sudah jelas ya. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu untuk CSR nya ya. Ini C common ya, ini S star, oke, dan ini R running, oke ya. Jadi satu kabel itu saya tempelkan di running. Lihat saja instalasinya ya. Jadi instalasinya seperti ini. Saya hanya membutuhkan satu kabel saja seperti ini ya. Dan nanti saya pasang dulu ke sini. Ini tidak muat ya, soketnya tidak muat karena pinnya sangat besar sekali. Jadi saya congkel sedikit ya, menggunakan test pen supaya melebar saja, seperti itu. Tetapi ini tidak direkomendasikan untuk selamanya ya, karena akan membahayakan di kompresor. Saya pasang di running ya, untuk kabel satunya.
Lihat jelas ya di sini ya. Pasang di running. Dan nanti kabel yang dua ini yang dari listrik pasang di common dan star. Ya, yang ini saya pasang di common di star dulu. Starting maksudnya. Ya, lihat di sini. Oke. Dan satunya saya pasang di common ataupun pin paling atas seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menghidupkannya? Kalau tanpa ditempelkan tidak akan bisa hidup. Nah, jadi seperti ini caranya ya. Untuk R ya, untuk R saat kita colokkan ke listrik ya, saat kita hubungkan ke listrik ya, kabel ini kita tempelkan sejenak ataupun kita tempelkan hanya 1 detik saja di sini ya, di start. Oke, kita tempelkan sedikit jadi seperti itu. Itu saat kita hidupkan kompresor ya. Jadi awal kita colokan dulu ya ke listrik, hubungkan ke listrik, dan ini listriknya ya. Semoga jelas di sini ya. Dan setelah tempelkan ke listrik, hubungkan ke listrik, kita towelkan ataupun kita tempelkan sejenak seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, sampai kompresor hidup. Ini tanpa relay dan tanpa overload ya, sekaligus. Jadi mungkin teman-teman ataupun penonton di sini bingung ngetes bagaimana cara menghidupkannya, dan kebetulan kompresor di rumah ataupun kompresor teman-teman mau dihidupkan tapi tidak ada relaynya ataupun relaynya rusak ataupun overloadnya juga putus. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman ataupun penonton di sini bisa menghidupkannya ya. Tapi tidak untuk selamanya, hanya untuk mengetesnya saja hidup apa enggak. Nah, sekarang kita lihat untuk ampernya. Tadi menggunakan overload dan relay di skala 200 ampere ataupun skala besar itu 0,6 ya. Untuk skala besarnya itu menggunakan overload dan relay. Dan sekarang saya mencoba berapakah ampere yang tertera tidak menggunakan overload dan tidak menggunakan relay ya. Caranya seperti ini ya. Kita persiapkan dulu ya supaya lebih jelas lagi, dan kita lihat nanti untuk tekanannya ya, apakah ada perubahan di tekanannya ya. Jadi seperti itu. Kita siapkan, kita fokuskan ke ampernya dulu ya. Kita siapkan untuk kabelnya ya. Nah, seperti ini supaya tidak terlalu lama ya, karena jika terlalu lama akan kompresor akan panas ya. Jadi seperti ini ya untuk menghidupkannya. Kita colokan ya seperti ini. Nanti kita colokan dan kita sentuhkan. Nah, seperti itu saja. Oke, ampere 0,6 yang artinya ampere tetap di 0,6, tidak ada perubahan walaupun tidak menggunakan overload dan walaupun tidak menggunakan relay. Ampere tetap sama dan tekanan pun tetap sama ya. Jadi seperti itu ya untuk menghidupkan kompresor tanpa relay dan tanpa overload. Tekanan pun dia masih bagus ya. Lihat, tidak ada perubahan, masih tetap performanya tetap baik ya. Tetapi ini hanya untuk ngetes saja ya, ngetes kompresor hidup atau tidak tanpa overload dan tanpa relay. Ampere pun lihat masih 0,6, tidak naik terus menerus, ya menetap di 0,6 ya. Jadi seperti itu.
Mantap ya. Dan kompresor pun tetap aman. Oke, mungkin sampai di sini saja ya untuk perbaikannya. Maksudnya bukan perbaikan dong. Untuk caranya ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa menambah pengalaman lagi buat teman-teman di sini, buat para penonton di sini ya. Terima kasih. Kita cuma menggunakan kabel ini saja untuk tambahannya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sip.